semuanya, selamat datang di video kelompok kami. Nah, pembahasan kali ini kita bakal membahas mengenai PSK 221, yaitu tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Topiknya kedengarannya memang berat ya teman-teman, tapi tenang aja karena pembahasannya bakal dibahas bareng teman-teman yang lain nih. Ya nggak, Vino? Benar banget, karena banyak banget perusahaan yang udah ngelakuin transaksi pakai mata uang asing nih, seperti dolar, euro, yen, dan sebagainya. Dan pastinya kita butuh standar khusus dong buat mencatatnya. Ya, betul banget. Nah, makanya dari itu enaknya kayak pembahasannya kalau dipecah-pecah lagi biar lebih simpel kali ya. Kalau dari dasarnya dulu gimana nih, No? Boleh banget. Jadi PSK 221 itu mengatur kebijakan bagaimana perusahaan mencatat dan mengukur transaksi dalam mata uang asing. Mulai dari pencatatan awal, pencatatan di akhir periode, sampai kalau misalnya transaksi di mana perusahaan mempunyai anak usaha di luar negeri. Intinya, semua transaksi yang memakai mata uang asing bakal kena aturan PSK 221, kecuali instrumen lain yang memang diatur oleh standar lain. Jadi, kunci pertamanya apa? Pastinya menentukan mata uang fungsional. Mata uang fungsional sendiri itu adalah mata uang yang digunakan suatu perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Kalau misalnya ada perusahaan di Indonesia, pasti pakai mata uang fungsionalnya itu adalah rupiah. Kalau misalnya dia punya anak usaha di Singapura, maka mata uang fungsionalnya dia itu adalah dolar Singapura. Nah, mata uang fungsional itu tuh penting banget karena nantinya semua transaksi dalam mata uang asing akan dikonversi ke nilai mata uang fungsional. Oke, setelah udah tahu konsep dasar seperti apa, nah sekarang kita masuk ke teknis pencatatannya nih. Nah, itu bagian kamu nih, Dok. Oke, jadi gini, kalau perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang asing, pencatatan awalnya harus pakai kurs spot di tanggal transaksi. Nah, sini biar kalian gak bingung, aku kasih contohnya ya. Misalnya, PT Maju Jaya beli bahan baku seharga 2.000 US dollar pada tanggal 5 Maret. Nah, kurs spot saat tanggal itu sebesar 15.000 rupiah. Maka dari itu, untuk 2.000 US dollar kita kalikan dengan kurs saat itu sebesar 15.000 rupiah. Dan totalnya senilai 30 juta rupiah. Untuk jurnalnya yaitu persediaan pada utang usaha sebesar 30 juta rupiah. Nah, itu pencatatan awalnya ya. Tapi pada tanggal 31 Desember, kursnya berubah menjadi 15.700 rupiah. Nah, utang kita yang sebelumnya 2.000 US dollar kita kalikan dengan kurs terbaru ya. Maka dari itu totalnya menjadi 31.400.000 rupiah. Selisih 1.400.000 ini bakal masuk ke laporan laba rugi sebagai selisih kurs. Jadi, selisih kurs ini nggak bisa kita abaikan ya, harus masuk ke laporan laba rugi juga. I see, jadi perubahan kurs itu bisa bikin laba rugi tambahan ya? Bener banget, karena kurs bakal berubah setiap saatnya. Oke, terus apa semua akun diberlakukan sama? Enggak, ada moneter dan non-moneter. Coba dong jelasin. Moneter itu contohnya kayak kas, piutang, dan utang, yaitu akun-akun yang bisa berubah kalau ada perubahan kurs. Nah, kalau untuk non-moneter itu contohnya kayak persediaan, aset tetap, mesin, tanah, dan lain-lain. Nah, untuk item non-moneter itu dicatat berdasarkan biaya historis. Jadi, kurs yang dipakai adalah kurs yang ada saat awal tanggal transaksi tersebut. Tapi, kalau misal nilai wajarnya ditentukan seperti untuk aset investasi, maka nilai kurs yang dipakai adalah kurs yang ada saat nilai wajar tersebut ditentukan. Oke, jadi beda perlakuan ya tergantung jenis itemnya nih teman-teman. Sampai sini udah paham soal transaksi lah ya. Nah, bagian berikutnya bagian yang sering orang salah, yaitu mengenai transaksi entitas luar negeri. Mungkin sama Zia boleh dijelasin? Boleh. Nah, jadi begini. Kalau ada perusahaan yang punya anak usaha di luar negeri dengan mata uang fungsional yang berbeda, maka laporan keuangan mereka harus ditransaksi terlebih dahulu sebelum dikonsolidasi. Ini prosesnya beda sama transaksi biasanya ya? Nah, betul banget nih. Jadi, aturannya begini. Untuk aset dan liabilitas akan dicatat berdasarkan kurs pada tanggal pelaporan. Sedangkan untuk pendapatan dan beban akan dicatat berdasarkan kurs di tanggal rata-rata periode. Nah, untuk selisih dari transaksi akan dimasukkan ke penghasilan komprehensif lain-lain, bukan ke laba rugi. Kenapa memang nggak ke laba ruginya? Jadi begini, dia nggak masuk ke laba rugi karena perubahan kurs yang terjadi terhadap anak usaha di luar negeri itu tidak direalisasikan di periode itu. Jadi kalau misalkan malah dimasukkan ke dalam laba rugi, yang ada laporannya akan lebih volatile. Kita udah bahas dari awal sampai translasi. Nah, sekarang kita tutup dengan manfaat dan tantangan dari PSK 221. Manfaatnya jelas, laporan keuangan jadi lebih transparan, apalagi bagi perusahaan yang mempunyai banyak transaksi menggunakan US dollar. Nah, investor juga dapat melihat dampak perubahan kurs secara jelas.
Plus, aturan ini mengurangi risiko manipulasi karena aturan kursnya jelas. Nah, tapi juga tetap ada tantangannya. Pertama, perusahaan tuh harus bisa terus update akan perubahan-perubahan kurs. Kedua, perusahaan pun juga harus bisa melakukan pemisahan antara moneter dan juga non-moneter. Dan ketiga, melakukan transaksi perusahaan itu juga cukup rumit, teman-teman. Yes, betul banget. Jadi kesimpulannya PSAK 221 penting banget untuk menjaga akurasi dan relevansi laporan keuangan di era global. Segitu aja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.